Jadi gitu. Saya sebenarnya tertarik emang lebih kepada implementasi gitu. Nah itu sebenarnya kayak kemarin kita kirim, karena sekarang ada kedai reka. Sebenarnya bisa kita arahkan ke kedai reka. Kemarin kita kirim ke 4 kelompok tani ya, Pul ya. Jawa Timur, Jawa Tengah. Jadi kita suplai alatnya itu. Alatnya. Jadi kita suplai satu set lah. Sampai dia menghasilkan pupuk. Besar nggak Pak alatnya? Besar ya cukup lah. Makanya nanti kata Ibu keluarannya nanti sudah bentuk listrik. Listrik. Jadi ada yang bentuk pelet, ada yang bentuk listrik, ada yang bentuk gas. Nanti maksud saya yang alat kita itu bisa kita demokan di sini. Bisa kita kalau misalnya punya tempat ya kan. Bisa kita install di sini. Nanti kita istilahnya perlihatkan aja kemana-mana bisanya gitu. Jadi kan gini, memang saya pikir satu kita buat memang khusus orang untuk ngelihat ya kan. Baru kalau dia mau mesan baru kita fabrikasi, iya kan. Saya sebenarnya sama tim juga ada pabrik yang cukup besar sebenarnya di Bekasi gitu ya. Jadi kita by request ya, sama kami. Iya, karena ini nggak bisa mas produk ini. Iya. Agak susah. Saya kan punya pabrik ini. Kalau mas produk, yang mas produk itu kayak chopper itu bisa lah. Kami produksi chopper juga untuk apa? Untuk mencacah pakan ternak kan gitu ya. Chopper, TR2 itu sama apa? Power thresher. Nah itu bisa lah mas produk. Maksud saya yang di Bogor. Dari sini saya dari kemarin mau cari ini anggarannya belum ada. Sebenarnya memang menurut saya itu harus punya lahan sekitar 1000 meter lah. Biar istilahnya cukup lah gitu ya. Bapak udah lihat ke belakang? Belum. Mau lihat dulu sama boleh. 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 Kita ke belakang dulu. Sampah masuk sini. Sampah masuk sini. Registernya di sini, outputnya di sini kita fertilizer ini. Oh ini berarti produk akhirnya pupuk. Pupuk ya. Oh pupuk. Iya, pupuk. Bukan sampai ke gas gitu. Gasnya di sini. Jadi berarti dua berarti. Iya. Jadi gas sama pupuk. Oh, berarti berupa masalah Indonesia sekarang kan pupuk. Jadi ini kayak pabrik pupuk aja Pak, hasil sampingnya biogas. Oh, berarti ini biogas. Kalau misalnya kayak dalam tanda petik misalnya kayak kotoran hewan, kotoran manusia bisa juga ini? Bisa banget. Ini kan kita punya ini kotoran, ini sampah organik. Ini kotoran manusia, ini dari WC kita semua terhubung di sini. Oh ini? Yang di belakang kita untuk kotoran ternak. Tapi mayoritas kita itu memasang untuk kotoran ternak. Iya, kotoran ternak. Iya. Apa aja ternaknya. Terakhir kita pasang di Jambi itu gajah. Oh, oke. Iya. Di Sumatera Utara kita untuk babi. Iya. Papua itu babi. Biasanya kita pasang. Jadi pada saat ini dibuka bau dong? Kalau di sini kan inlet, pasti dia akan sama bau. Tapi di outlet udah enggak, karena ini kan sudah hasil fermentasi. Jadi dia udah enggak bau. Jadi di sini dikasih apa racikannya? Ada racikannya? Enggak ada. Kita Terus? cuma awal masuk ketika ini, kalau kita inputnya itu selain kotoran dari hewan tidak berumen, kita tambahkan input kotoran sapi aja di awal. Oh, oke. Memancing lah. Dia apa istilahnya? Dia aerobik. Anaerobik ya. Anaerobik. Kita memperbanyak bakteri anaerobiknya aja dengan melalui kotoran sapi. Jadi nggak perlu diimpor gitu. Tidak perlu. Oh iya itu. Ini kan. Kenapa biogas ini bisa sampai ke masyarakat itu karena memang teknologinya sederhana banget. Jadi masyarakat tuh hanya ngisi tiap hari, panen biogas setiap hari, dia bisa ambil keluarannya. Jadi kita tidak. Kalau pupuk udah nggak berbau? Enggak. Nanti kita lihat di belakang. Oh ya oke. Siap. Di keluaran ini. Oh, co-firing untuk. Iya. Ini berarti sebenarnya kayak gini mesin kita ini kan untuk pelet ini. Iya itu pelet. Ini kita produksi. Iya. Mesin peletnya. Oke. Ini kita produksi. Oh ini mixernya. Itu mixer. Berarti ada peletnya dong? Ada yang sudah kita cetak. Mana ya? Lagi kita masukkan ke lab Sukopindo nih Pak. Oh, mau lihat apa? Nilai kalor? Nilai kalor dan kadar abunya. Oh iya. Dan segala macam lah. Ini dari kotoran? Kotoran sapi di Widodo Makmur. Karena Widodo Makmur itu mau buat co-firing dari kotoran sapi. Iya, jadi dia minta kita konsultannya. Iya, co-firing itu sekarang dibutuhkan di 152 PLTU gitu loh. Iya, betul. Jadi kan salah sebenarnya satu sumbernya dari kotoran hewan. Saya sebenarnya itu yang saya inginkan
kan kita produksi biopelet ini dalam bentuk UMKM gitu loh. Iya. Jadi kita misalnya install, kan ada dana desa ya. Iya. Di setiap desa kita kasihlah istilahnya mesin mixer ya Bu ya, mesin chopper, mixer. Kalau mixer ini kan jatuhnya sih ke pupuk ya. Iya, pupuk. Tapi kan kita kasih juga nanti mesin biopelet, artinya produksi masyarakat itu kalau ditambah lagi misalnya kerjasama dengan digester ini kan jadi menarik gitu loh ya kan. Jadi nanti ya kan? luaran digester itu yang kita peletin. Bisa juga. Karena kalau dari kotoran sapi, dia padatannya tinggi juga keluaran digester itu. Jadi di atasnya itu padat, kita ambil atasnya, bawahnya baru cair. Cairnya kita jadikan. Waalaikumsalam Bu. Masya Allah, baru kalau ini Ibu ini mantap ini. Padahal saya sering lewat sini loh. Masa sih? Iya, adik saya rumahnya di sini. Sama dengan namanya PT Flamingo Global Energy. Oke. Nah, kita itu kan mau suplai ke PT semen untuk co-firing. Iya. Gitu-gitu. Nah, kami ini sekarang lagi nguji biomes. Ini biomesnya apa? Feedstocknya apa? Dari kotoran sapi yang dari PT Widodo Makmur itu kan produksi kotoran sapi ada 8.000 ekor ya, 8.000 berapa ribu gitu lah. Nah, ceritanya yang hitung FS kan kita. Nah, PT Flamingo itu pengen mensuplai biomesnya. Nah, kita lagi nguji nilai kalornya. nilai kalornya. Oke. Nah, tapi karena dia mau beli alatnya yang kayak gini gitu loh. Oh, ini alat dia nih. Nah, ini kurang. untuk mau bikin pelet untuk biomes. Kurang. Ini untuk pakan ini, pelet untuk pakan. Iya, tapi untuk uji cobanya gitu. Ini untuk pakan. Kita kebetulan juga kan kemarin ada kerjasama juga dengan Deheus ya. Pakan pakan ikan, pakan udang sama pakan apa tuh? Pakan ayam ya. Ini untuk pakan nih. Yang punya kita lebih gede Bu. Nah itu makanya kemarin itu coba mau diuji yang kayak kan Mas itu kan kemarin kesini rasa sama itu. Nah coba mau pengen diujikan di Bapak nggak apa-apa gitu. Iya. Masih ada sampelnya gitu kalau memang mau Kami sebenarnya gini. Jadikan pelet di sana. Kami memang kan itu kan kalau kita punya workshop kan di Bekasi. Sekarang kita punya gudang di sini di Laladon ya kan, di dekat sekolah. Cuma memang kita itu kan di rumah penduduk. Pasti agak berat kalau kita nguji di sana. Saya justru tadi ngomong-ngomong dengan Ibu Reni ya. Kalau Ibu misalnya masih ada. Lebih gede ya di sini ya? Lebih gede di sini ya? Iya jauh lah. Ini bagus kayak gini. Kalau masih besar di sini banget. Iya, jadi kita kan punya mesin. Udah ke belakang belum? Baru mau. Jadi kita punya mesin mesin pembangkit tenaga biomasa. Ya, Mas. Sama peletnya, maksudnya kita kerjasama. Kalau kita bisa install di sini kan bagus. Jadi itu ya? Ya memang namanya usaha kayak gini kan harus diintroduce dulu ke ininya, ke pelanggannya. Ini bisa kerjasama dengan kita sebenarnya. Nah itu. Nanti Bapak yang bikin ya biar. Istilahnya gini, misalnya Ibu, kita gini aja, berapa Ibu beli dari luar kan gitu. Ya. Ini kan bukan hal yang susah ini, kita produksi. Itu aja masih baret-baret itu nggak dicat lagi anak-anak. Ini kita sama situ nanti bisa Bu. Enggak, Herman. Aja satu yang udah saya beli bikin. Iya, itu aja. Ini aja lecet-lecet ini kan hanya model kan gini aja kan. Paling bisa ini tapi ini udah mas produk belum? Mana? Ini. Sudah masuk produk itu. Enggak, maksudnya udah ada penjualan? Udah. Nah, ini kita jual-jual. Udah banyak kok. Iya. Kan saya kerja sama dengan Kementan. Oh iya. Plan. Ya itu dia. Nah, Kementan itu semua proyek pengadaannya pasti satu paket dengan. Soalnya kan kita biar nggak berkarat. Apo. Ininya, Pak. Oh iya itu Apo chopper bisa ke kita. Ininya biar nggak berkarat. Iya itu kelebihannya. Kita order 25 Nggak berkat. Surabaya ya Bu, yang waktu itu ya. Ini saya ngambil dari Jawa Timur, dari Kediri. Karena dia pasti satu paket dengan chopper Pak Iya. ini. Iya. Pengadaan Chopper. Ini Apo. kita bikin sendiri nih, dari fiber juga. Jadi anti karat. Berarti Ibu bahan fibernya apa? Biji plastik apa? Enggak, Hah? Resin apa? Calak 235. Oh ini. Oh berarti. Saya itu dulu Pak di IPB mah nongkrong di lab terus. Oh, inilah produk. Udah tahu ilmu yang keluar. Oke. Tapi ini kalau ini impor. Enggak dari Jakarta aja.
Oke. Menarik. Iya. Kan, Iya, sini. moldingnya? Moldingnya di dalam. Ini yang paling banyak kita install di daerah itu yang untuk kotoran hewan. Nah ini yang di tempat kita ini kita satukan 3 kotoran Pak. Dia makin beragam kotoran yang masuk, makin bagus kualitas gasnya. Karena kan CN rasionya menjadi balance ya. Nah ini sapi, jadi kita setiap memasang atau menginstal pertanian terpadu selalu kita linkkan dengan biogas. Jadi kita memang setting, jadi Swen ini selain produksi alat, kita juga konsultan untuk pertanian terpadu. Oke. Jadi kita selalu ngeset di daerah untuk pertanian terpadu itu selalu saluran-salurannya harus langsung ke biogas. Jadi kita memang membuat dia lebih ramah lingkungan ya Pak. Nah ini tetangga aja nggak tahu kalau di sini ada peternakan Pak, karena setiap hari dia masuk. Nah di sini gasnya diproduksi. Ini kita alirkan sampai ke dapur, nanti kita lihat peralatan ininya. Konek ke dapur ya? Ya, yang ini untuk kontrol atau kita mengambil untuk tabung. Ya, kalau kita mau pameran atau apa gitu. Iya itu maksud saya. Nanti PLTBM kita juga bisa bikin. Ya. Oke. Nah ini yang tadi saya maksud keluarannya. Jadi outletnya ini kalau di sini sudah tidak sebau yang udah nggak bau malah. Dan Bapak bisa lihat tekstur yang masuk begitu kasar, keluarnya sudah halus kayak gini. Nah ini karena proses fermentasi anaerobik di sini, akhirnya dia ini udah kualitas pupuk ini Pak. Jadi dia kalau lama-lama akan padat, di atasnya kita angin-angin di shelter, bawahnya dia cair. Yang cairnya itu yang kita jadikan sebagai pupuk organik cair. Dan sebagian kita jadikan sebagai media hidup ikan lele. Itu pembuangan apa tuh airnya? Itu langsung ke ini Pak. Tanaman kita semua di sini pakai keluaran biogas. Jadi Bapak bisa lihat kita nanam sedikit-sedikit, ada kedondong, ada lengkeng, ada kopi. Jadi ternyata murni dengan organik keluaran biogas saja mereka bisa tumbuh dengan begitu subur gitu. Gitu. Tapi ini nanti kalau ini dikeringkan lagi? Ya kita keringkan. Ini kan sebetulnya kita nggak bisa langsung digunakan karena kan masih ada sisa biogas yang ke bawah ke sini. Jadi gas metannya masih kecium dari biogas yang lepas. Gitu. Ini sebenarnya satu lagi ini tinggal connect ke gas engine Bu. Iya betul. Menghasilkan listrik. Iya. Nah, kami kan di situ ininya. Selama ini kan kami hanya menggunakan genset, engine-nya Pak. Jadi kami biogasnya langsung dialirkan ke genset, kemudian gensetnya produksi listrik gitu. Ada, kita ada nanti di depan. Tapi kita memang tidak melakukan purifikasi terlebih dahulu. Jadi memang murni biogas yang kandungannya masih metan CO2 yang kami masukkan langsung ke engine gitu. Tapi jalan. Tetap dieselnya tetap ada. Tetap ada. Iya, artinya co-firing lah ya. Iya, co-firing. Iya. Oke. Gitu. Ya memang sebenarnya yang sustain berjalan itu. Kami juga masih kendala kalau yang murni itu. Tipe ini buat pemakaian berarti ya? Iya, aliran biogas. Pernah nggak diukur gas komposisi dan dari gas mampu bakar? Pernah. Berapa ini? Kita kalau komposisi metannya 65%. 65%. Kalau isinya ketiga ini, tapi ketika kita memasukkan hanya kotoran sapi itu hanya 60%. Tapi kalau kotoran babi murni dia bisa 80%. Jadi babi itu paling bagus untuk biogas. Nah itu kita pernah. Dan di sini nggak ada apa-apa? Nggak ada apa-apa. Itu jadi nih konturnya dia turun aja gitu? Iya, kita cuma menghubungkan dengan main gravitasi aja? Gravitasi Kemiringan aja. berapa itu? Iya. Jadi ini lebih bawah karena dia kan kalau masuk dia akan masuk ke bawah. Nah kemudian terfermentasi yang sudah lama di dalam itu kan dia semakin lama semakin ringan berat jenisnya. Iya. Ketika yang baru masuk lewat bawah, di atas ada gas yang menekan, dia ketendang keluar. Akhirnya inilah yang setelah 28 hari dia di dalam difermentasi, dia yang ketendang hari ini itu yang 28 hari dulu yang masuk, 28 sampai 30 lah. Ini dia yang udah di atas gitu ya? Iya, ini yang sudah di atas. Kan di bawah. Iya, yang baru kan dia akan masuk ke bawah. Iya. Berarti ini kedalaman berapa nih? Ini tergantung kapasitas. Kalau 7 itu kita mungkin sampai 3 meter. 7 apa? 7 meter kubik. Ini 7.000 liter kapasitasnya. 7 meter kubik. Kalau sapi bisa sampai 15 ekor sapi. Ini 7 meter radius berapa nih? 1,5? Lebih ya. Ini diameternya
berapa ya 7 itu 1,5 kayaknya. Iya. 1,5 ya? Nyampe nggak 2 meter? Nggak nyampe. Nggak nyampe. Nggak nyampe. 1,5 ya? 1,5. Tapi kita punya kapasitas besar yang 2,2. Berarti dari gitu. sana main kemiringan aja? Kemiringan aja. Jadi kita betul-betul menggunakan kemiringan, terus bukut bekerjanya karena ada gas kan meskipun kecil tetap bertekanan. Iya, iya. Dia menekan, ketika dia digunakan kan tekanannya berkurang, dia narik yang baru masuk ke dalam. Iya, iya, iya. Iya. Tapi dengan kapasitas sebanyak ini pernah habis Bu? Atau kalau ini kapasitasnya udah terukur segitu aja terus atau bisa Kita habis menyarankan kapasitas sesuai dengan input per hari. Oh, Jadi kita ketika orang menanyakan dia mau pakai ukuran berapa, kita selalu tanya ibu inputnya apa, bapak inputnya apa, berapa ekor sapi, berapa ekor ayam. Iya, iya. Itu kita baru sarankan kapasitas. Karena ketika dia berlebih dia akan menjadi masalah, dia cuma numpang lewat. Makanya Swain ini tidak sekedar menjual gitu ya. Oh enggak, Tapi kita survei, hitung, baru install kan gitu betul, ya. kita enggak tanpa kita tahu, bahkan kita minta mereka memvideokan dulu wilayahnya, Iya. sapinya, baru kita sarankan kapasitas. Tapi Biasanya misalnya gitu. nih, ngaruh nggak? Pasti ngaruh harusnya. Misalnya nih, tiba-tiba kurang bahan bakunya atau lebih, ngaruh nggak? Kalau lebih ngaruh Pak. Jadi dia kalau overload, dia hanya numpang lewat. Jadi dia yang belum terfermentasi sempurna udah ketendang. Oh. Tetapi kalau kurang, dia nggak ngaruh. Ngaruhnya hanya ke produksi biogasnya aja. Karena kan produksi biogas itu per kilogram kotoran yang masuk. Kita ngitungnya. Iya. Jadi kalau kotorannya kurang, biogasnya berkurang. Jadi gitu. justru jangan sampai Lebih. overload dari bahan baku ya. Iya, Makanya gitu. berarti misalnya anggaplah kita hitung misalnya kapasitas kita anggaplah misalnya 7 kubik, berarti kita harus spare mungkin 9 kubik gitu ya. Iya, betul. Kalau misalnya saya selalu bilang kalaupun nanti Bapak menambah populasi, ini populasi maksimalnya hanya 15 ekor. Kalau Bapak sudah berkembang sampai 25 ekor, 10 ekornya itu tidak boleh masuk ke biogas. Paling begitu kalau Atau dia install tidak yang mau baru menambah. gitu Iya. Bapak kompos aja, jangan masuk ke biogas semua. Paling kita edukasinya seperti itu. Gitu. Dan ini nggak ada apa-apa, maksudnya nggak ada tambahan apa-apa gitu ya? Nggak ada Pak. Kalau kotoran hewan nggak perlu. Berarti yang kotoran manusia juga gitu? Iya, kotoran manusia kan memang tidak ada metanogeniknya ya. Iya, Kita iya. tetap tambahkan di awal kotoran sapi atau isi rumen sapi. Di awal-awal aja? Pancing aja. Di awal-awal aja? Di awal aja. Pada saat inisial. Di awal sampai tahan berapa lama? Dia akan berkembang terus, nggak perlu lagi kita isi. Oke. Jadi dia muter aja terus. Yang penting dia udah dihidupkan dulu gitu. Mumpung kita bangun yang baru ini, ya kan? Kita buat satu ini, kita buat di situ gitu loh. Nah, kan nanti kita buat proposalnya, Iya. kita cari CSR aja kan gitu Iya, ya. CSR aja Pak kalau sekolah. Oke. Ini kedalaman dan nggak ada apa-apa sebenarnya. Artinya Nggak ada. maintenance-nya nggak terlalu. Enggak, justru karena nggak ribet itu cocok diberikan ke masyarakat. Gitu. Swain dia selain menghitung ya, juga memproduksi ini gitu ya. Iya, kita fibernya produksi gitu ya. alat. Iya, jadi kita memang perusahaan pengadaan alat. Jadi jatuhnya itu kita pengadaan bukan konstruksi. Iya. Karena alatnya udah jadi. Oke. Sama kita kayak ke alat tanaman tadi, Bu, Bapak. sama yang Sebelum dia masuk, yang cair kita masukin 1:3 dengan air sebelum kita memasukkan bibit yang 7 cm itu. Nah, setelah itu kita bisa mengurangi 50% pakan, Pak. Karena dia itu media untuk menumbuhkan fitoplankton, keluaran biogas itu. Jadi dia makan dari fitoplankton itu. Jadi yang cair tadi dialirkan ke sini. Iya, kita masukkan ke sini. Oh, padatnya nggak ikut? Padatnya enggak. Padatnya udah kita ambil dulu, yang cairnya. Yang cairnya aja ya. Iya. Oh, misalnya untuk air misalnya 10 liter ini 10 kubik ya kan? Iya. Kita masukin berapa? 3 kubik. Oh, 3 1 banding kubik. Iya, 1:3. Menarik. Jadi itu yang bagus tuh loh, multifungsi gitu. Iya, jadi memang integrated farming saling membutuhkan. Ini yang dibilang lahannya juga di luas gitu ya? Iya. Sampai ke sana. Sampai ke sana, Pak. Sampai ujung itu. Kan di sini ada pintu lagi nih kalau nggak salah. Ada itu pintunya. Oh, itu siapa yang keluar masuk ke situ? Karyawan? Enggak, kalau kita loading barang aja. Kalau karyawan tetap satu pintu di situ. Ini saya punya kolam sebenarnya, lele nggak berhasil. Si Jaki berapa kali dia bikin lele.
Kalau kata dia sih dicuri orang ya, bukan nggak berhasil ya katanya. Lele itu kanibal. Jadi Ya kalau itu. dia lapar, dia makan teman. Bisa jadi kita masukkan bibit 1000, kita panen Iya, 500. Tim dia nginang-nginang. Iya, Kan harus disortir. betul. tertib Iya, kan? sortirnya rutin gitu. Gitu ya. Instalasi digeser yang dari belakang Pak, kita alihkan ke sini. Oke. Jadi jarak tempuhnya itu Ini tapi dieselnya masih ada. Udah nggak ada. Udah kita cabut, Pak. Udah modifan. Tabung solarnya. Makanya kan berarti kan dari TBM kita bisa. Ini genset biasa aja, genset biasa. Ini kalau turun, ini yang 1000. 1000 watt, Pak. Honda. Jadi kalau kita di studio kan lebih banyak peluang kita untuk exercise, ya kan? Iya, karena bisa kita saling hubungkan. Iya, saya hubungkan. Atau combine. Kan Iya. ini namanya gas engine. Iya, Lagi berarti yang paling masuknya gas. betul. Karena kita punya mesin, itu kita beli mana 20 juta. Berapa, Pak? 20 juta mesin. Oh, Itu memang dia memang udah dari pabriknya udah gas mampu bakar. Ini gas gitu. iya. Kita combine antara metan dengan H2 Metan. lebih bagus. Iya. Jadi ini benar-benar menyelesaikan masalah sampah, Mhm. basah sama sampah kering. Iya, iya. Kita kan ini apinya Pak kompor dari sana. Tadi yang dari dasar belakang itu, Pak. Oke. Kita tarik sampai sini. Nyambung ke sini ya. Nyambung. Instalasinya cukup paralon biasa aja ya. Paralon PVC biasa aja. Kita bisa ngalirkan sampai 1 kilo, Pak. Kapasitas yang Nah, ini gede. peletnya, ini pelet apa ya? Ini pelet untuk desulfulizer. Oh. Oke. Gitu loh. Begitu Kalau ada sensornya gini orang tertarik. begitu uang dia udah langsung kecil aja. Dia matang. Kalau enggak susah kita jualan, Pak. Kalau enggak ada show Udah Windows-nya. berapa tahun cuma laku 2-an? Terongkeng ya. Terongkeng Pak. Zaman saya kecil dulu. Ya, kalau dulu Pak. kecap yang pop. Yang rutin kita ini, kita jual? Ya kita sih biogas sana itu. Oh. Kalau sayur-sayuran sih ini aja. Ini untuk ini Kita aja gitu ya. konsumsi sendiri. Iya, iya, buat iya. yang Rutin kita ini. Nah, kan kita juga kan ada pelatihan. Besok Senin itu ada pelatihan BUMDes gitu. Oh iya gitu. Saya kan ngambil ada pelatihan barunya nanti Senin ada pelatihan BUMDes mulai dari. Jadi Bu Sri, kita kan punya Dakara Business Institute Indonesia itu. Salah satunya itu memang kita menyasar pelatihan peningkatan SDM skill di desa-desa gitu loh, melalui dana desa itu. Iya kan? Nah, cuma kita memang baru sebatas, kita kan Dakara Kopi, paling-paling kita nggak pelatihan barista, ya kan? Pelatihan kepemimpinan. Kalau bisa koordinat kerjasama kan di sini lebih komplit. Kalau di sini pelatihannya kan enak. Udah semua dapat di sini. Jadi dia 3 hari udah materinya udah lengkap. Iya, kita memang 3 hari Kita kan sini pelatihan Ya. mulai dari budidaya sapi ada, budidaya ayam iya. ada gitu. Iya. Beli ini, gede ini, ini tumbuh, Pak. Iya. Itu ini minnya ya? Iya, ada. Masya Allah. Memang ibu juga penikmat ya. Memang harus kayak gitu. Sama kayak saya itu penikmat kopi gitu. Cuma sekarang karena darah tinggi aja. Kalau ini lebih sehat. Ini lebih sehat. Kita coba ya Bu ya. Ibu belum pernah ada karaoke kan? Saya undang nanti, makanya kita kan junior harus ke senior dulu. Kopi susu Dakaranya Oh iya. enak banget. Itu Starbucks-nya kalah, Bu. Amin. Enak banget. Saya Amin. paling suka di situ kopi susu Dakara. Amin. Kopi susu Dakara. Bapak punya kafe, Bu. 2 lantai atau 3 lantai? Tiga, Pak? tiga. 3 lantai. Kita juga Musolanya paling atas. iya. Kita juga training kan di situ. Kita juga uji kompetensi kan dari BNSP Berarti di kelasnya Kang Asep.
Semalam si Pak Yani rapat di situ. Angkatan 29. Pak Yani, Ahmad Yani. Pak Ahmad Yani ya. Ini tuh udah pernah kesini belum ya? Belum. Kami kan main konstruksi juga. Dakara konstruksi. Botanima itu kita yang bangun. Jadi ya sama lah kayak kan harus multi juga kan. Iya, betul. Jadi nggak semua. Sekarang coba Dakara Kopi itu pertama kita dulu di situ. Di saat sekarang udah 30-an kafe di situ udah menjamur. Palu gak ada. Penting hidup lah. Bisa setia Dakara TV. Dapatkan terus informasi seputar pendidikan, bisnis UMKM IKM, serta energi dan lingkungan. Dapatkan terus notifikasi dari YouTube channel Dakara TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share YouTube channel ini.